Strangerland feels more like home than my home, with no warning bird chirping on each grains of rice I'm eating. Yo, I get it. You're easier to remember with a pretty face, model-sized body, but mom, you told me all that as if getting fat associates with me never loved myself. Getting darker skin means I never took care of my body, never styled my hair, saying I never put an effort to look decent. I want to have that banner over our front door says home sweet home, but the printing guy said the first requirement is to only you when home feels like home, so mother. I don't want people to remember me by the face they want me to look like. I need a bigger pair of jeans because I'm happy tasting new food. I'm learning to cook. My skin's darker because I love to go out now, not to the mall you used to take me, but to the beach, waterfalls and open oceans, treasures my beautiful country have. And I'm loving this. I let my hair grow because now I like my wavy hair. Thank you for doing an experiment for 8 years trying to show me how I look like with straight hair. I don't hate it, but I do like my lion hair. It fits me better. It's 9:44 in the morning. I have 2 missed calls and 1 incoming. So here I am playing the loop. I can't cover my ears because you're my mother, but I have this clenching fist and grinding teeth and a bump in my lungs that you pulled the trigger explodes. I'm fine, Mom. I'm fine with my body. I love them and I don't have regrets. Hai, nama saya Virginia Helzenka, bisa dipanggil Virgi, and I'm gay. And for job, I work with business consultant, dan kesehariannya selain kerja paling ke gym, crossfit, atau diving. Sembilan. Pilihan hidupku. Menjalani sebagai gay is more like menerima diri sendiri sih daripada memilih jalan hidup, karena itu yang saya alami dan lebih damai untuk menerima diri sendiri aja daripada terus nolak. So here I am. Well, waktu pertama kali sadar kalau misalkan apa yang aku alami ini it's something called gayness and LGBT and everything, well, it was not a good time. Itu dark time juga, depresi, stres, segala macam. Karena aku backgroundnya juga keluarga kan religius banget. Jadi sangat berkontradiksi apa yang dipercayai. Jadi waktu itu SMA dan hampir suicidal juga, tapi jujur musik membantu, so perlahan mencoba memahami aja sih apa yang aku rasakan, apa yang aku alami, and I got through all the dark times for maybe a year or two, dalam 1 atau 2 tahun untuk memproses itu, untuk akhirnya mencoba untuk menerima dan dan akhirnya memproses dan mengakui sebagai identitas. Karena jujur capek banget untuk waktu depresi dan stres, karena kan terus menolak ya dari sisi agama, dari teman-teman keluarga, itu kan pasti nggak ada yang ngerti, dan aku juga nggak ada channel, nggak ada teman, nggak ada cara untuk membuat itu sebagai perbincangan gitu. Untuk aku nggak ada yang diajak ngobrol tuh nggak ada, dan itu tuh sangat draining banget emotionally dan physically. Dan akhirnya aku coba cari tahu, aku coba belajar apa sih yang aku rasakan dan mencoba lebih belajar gimana mengelola emosi, dan akhirnya lebih ke you know what, kalau misalkan memang ini yang aku rasakan, coba aku iyain dulu, lebih ke acceptance. Dan kalau misalkan memang pada nantinya jalan hidup aku berbeda dari apa yang diinginkan orang tua,
itu konsekuensinya mungkin, tapi aku berawal dari merasa capek untuk terus depresi, terus nangis, terus stres, dan akhirnya untuk aku mencoba being open-minded, cari tahu apa itu gay, kenapa aku bisa merasa gay, apa dari awal bagaimana bisa merasakan itu segala macamnya. Well, oke. Aku tidak pernah menutupi. Jadi aku setiap kali ada di situasi sosial dimanapun itu, aku selalu anggap bahwa orang-orang tahu kalau aku udah gay gitu. Jadi aku nggak, dan aku tapi juga nggak pernah yang namanya mengumbar bilang orang sih like, hello, I'm Virginia and I'm gay. Nggak pernah gitu juga. Tapi aku nggak pernah. Kalau misalkan orang nanya, sih ya udah aku jawab. Tapi kalau misalkan orang nggak pernah nanya, ya aku act-nya. Jadi karena juga itu kan bukan suatu label yang lo pakai di luar gitu juga ya. Orang juga nggak akan bertindak diskriminasi kalau kamu juga nggak berbuat kasar kepada mereka gitu kan. Jadi so far sih perlakuan terhadap orang lain aku nggak ada masalah. Dan karena kalau misalkan kenalan sama orang baru pun kan kenalan sebagai personality-nya dulu apa segala macam. At the end kalau misalkan mereka tahu aku gay dan mereka bertindak berbeda, lalu saya like okay, nggak masalah, itu memang pilihan kamu. Tapi aku kan nggak ada niat untuk menyakiti mereka. Tapi so far belum ada sih kejadian seperti itu. So far we're all friends, which is a little bit like privilege I guess. Tapi juga grateful. Oke. Yang paling mengganggu. Oke, ini perspektif. Kalau misalkan ada sih orang-orang yang nanya hal-hal yang jahil, kalau misalnya aku bilang ya. Tapi perspektif aku adalah mereka bertanya itu karena mereka sama sekali nggak ngerti apa itu gay, apa itu lesbian. Jadi aku lebih ke mengedukasi mereka aja jadinya. Jadi bukan aku nggak merasa tertindas, aku nggak merasa disalah mengertikan. Tapi karena aku ngerti, mereka nggak tahu. Jadi sekarang aku kasih tahu. Gitu aja sih responnya. Harapkan dari masyarakat. Sebenarnya ya, masyarakat tuh nggak ada masalah cuy. Kalau misalkan lo temenan sama orang dan lo ajak ngobrol, terus mereka tahu bahwa aku gay, terus mereka akhirnya nanya jadi conversation dan mereka akhirnya tahu, sebenarnya it's alright. Yang bermasalah kan adalah pemerintah sebenarnya. Kalau misalkan di level masyarakat, orang ke orang, aku merasa orang Indonesia tuh nggak close-minded banget kok gitu. Sebenarnya kita bisa aja menerima perbedaan. Tapi yang nyampe ke pemerintah aja sih yang udah mau bikin bill, what's Indonesian bill? Peraturan regulasi yang aneh-aneh dan bisa mendiskriminasi. Nggak cuma kaum LGBT, technically bisa juga untuk mendiskriminasi perempuan. Itu yang jadi masalah sih. Tapi kalau sama untuk masyarakat, I think sampai tahap kamu bisa membuka ruang untuk berdiskusi, I think we have a chance to be understood. Yes. Yes, actually, melalui menulis puisi terutama, itulah dimana aku akhirnya menuangkanlah unek-unek segala macam emosi aku, entah itu related ke family, related ke sexuality, related ke pandangan situasi yang aku rasakan dengan situasi orang-orang sosial ini. So yeah, through poetry slam poetry specifically. Yeah, moon is my thing. I was born in 29 Februari. It's kind of like kabisat, so that's like already my thing. And the black and white is definitely good and bad side that I have in life. And just learning how to rule my life.
Oh, yes, that is what I'm doing. Okay. Okay. Yay!